Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ide dan Kreasi Aprilianta Budi. Sekarang kita mau melihat Bapak memanen pupuk cair dan pupuk padat dari komposter pupuk organik. Bapak, itu yang buat komposter siapa? Ya saya lah, bapak lah yang buat lah. Nanti di akhir video kita tunjukin seperti apa komposter yang bapak buat ya. Ini banyak sekali di YouTube, udah banyak gimana cara membuatnya. Silahkan nanti lihat juga di YouTube, tapi di akhir nanti bapak tunjukin seperti apa komposter yang bapak buat. Oke, terus itu isinya apa aja? Isinya macam-macam. Kalau dilihat isinya ini limbah dapurnya ibu, sayur-sayuran yang potongan sayur-sayuran yang nggak dimasak, terus kulit singkong, terus kulit wortel, kulit bawang, terus kulit telur juga bisa masuk ke sini. Jadi banyak macam-macamnya, bisa dimasukkan ke sini. Intinya ini yang berupa organik dari mulai daun-daunan, terus kertas masih bisa, kayu-kayu yang empuk juga bisa. Kalau dari limbah saja mungkin sedikit, tapi supaya banyak kita bisa ambil daun-daun. Misalkan kita bersihin daun ini, kita potong, kemudian kita masukkan ke sini, atau di kebun kita ada gejebok pisang, kita bisa cacah, kita masukkan ke dalam komposter ini. Itu aja? Emang udah bisa jadi pupuk itu? Oh iya, lupa, belum. Jadi untuk jadi pupuk ini setelah dicacah nanti kita akan kita semprot, kita basahi dengan cairan campuran, namanya aktivator itu mengaktifkan bakteri ya. Ini campurannya dari EM4, molase atau tes tebu, dan air biasa. Jadi komposisinya EM4-nya 1 bagian, terus molasenya 1 bagian, dan airnya 10 bagian, 1:1:10 lah. Jadi sebelum kita masukkan ke sini, kita semprot dulu, atau waktu kita masukkan ke sini kita semprot dengan aktivator ini. Berapa lama bisa jadi pupuk? Berapa lama ya? 30 hari kalau dari yang saya baca itu 30 hari udah bisa. Ini udah lebih 30 hari, lebih sedikit. Jadi udah cukup. Udah seperti ini, bentuknya udah seperti ini, dan ini udah bisa jadi pupuk. Selain pupuk cair, ini juga bisa pupuk padatnya. Nah, yang cair kita bisa panen karena sudah 30 hari. Ini jerigen kosong. Kita coba nanti untuk seberapa banyak, kita coba seberapa hasilnya seberapa ya. Kira-kira saya kalau biasanya sekitar 10 literan. Jadi kita coba ambil, kita lepas selangnya. Nah, dengan seperti ini kita akan ambil. Nah, ini udah mulai banyak karena ini sudah 30 hari, di airnya sudah cukup banyak. Atau sebenarnya saya juga udah nyiapin keran ini untuk bisa dibuka juga. Ini biasanya lebih cepat untuk membukanya. Ternyata airnya kita buang dulu. Kita
air yang kita hasilkan dari komposter. Kira-kira komposter itu isinya seberapa sih? Oh iya, ini volume dari ember. Sebenarnya kita buat bisa macam-macam ukurannya. Yang saya buat ini ember ukuran 70 liter ya, 70 liter. Nah, 70 liter ini kita isi kira-kira penuh, kira-kira dapat berapa ya, dari 70 liter ini, volume 70 liter ini nanti kita akan dapat sekitar 10 liter biasanya sih, kalau kebiasaan yang selama ini saya dapat ini dengan 10 liter. Terus padatnya kita bisa dapat sepertiganya lah, sepertiga dari volume. Jadi ini akan seiring dengan waktu berjalan ini akan menyusut dan tinggal kira-kira sepertiganya. Nanti pupuk cair bisa langsung digunakan. Sebenarnya pupuk ini biang pupuk sebenarnya, biang pupuk. Jadi perlu dicampur dulu. Ini kadar nutrisinya tinggi sekali, jadi kalau langsung juga bisa, tapi biasanya kalau kebanyakan malah nanti tanamannya malah nggak bagus. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Nanti dicampur dulu dengan air. Nah, biasanya untuk yang saya buat ini kira-kira diaplikasikan ke tanaman itu 1:3, terutama untuk hidroponik ya. Hidroponik itu 1:3 untuk dapat nutrisi yang dibutuhkan oleh pokcoy untuk sawi. Itu biasanya bisa dapat 1:3, artinya 1 bagian dari pupuk cair ini, kemudian 3 bagian air biasa. Jadi seperti itu. Nah, ini masih keluar. Ini bisa kira-kira nanti akan dapat 10 liter itu sebanyak, dan ini setengah ember, jadi kira-kira akan dapat 10 literan lah, 10 literan dari masih ngocor terus. Kita coba untuk buat mudah, cepat sebenarnya, bukan lebih mudah. Dari sini masih ngocor karena masih di dalamnya. Ini ada penyangga dari yang padat. Ini dia airnya turun, nah, ada penyangganya, jadi yang padat tidak turun. Ini terus, nah ini lebih dari 10 liter nih kemungkinan, tergantung bahannya sebenarnya, tergantung bahannya. Kalau bahannya itu mengandung air yang banyak, airnya juga banyak, tetapi mungkin kandungan nutrisinya juga perbandingannya akan lebih sedikit. Kira-kira itu. Nah, kalau yang di dalamnya, kalau padatnya, kita dapat sepertiganya ya, sepertiga dari volume awal dari material yang kita, atau bahan-bahan yang kita masukkan. Lumayan juga ya, udah nggak beli pupuk cair lagi dong. Enggak juga, kadang belum berani lah, kadang memang untuk saya belum pernah menguji coba apakah cukup dengan ini saja. Tapi selama ini saya tetap membeli pupuk AB Mix, kemudian saya tambahkan dengan ini, dengan pupuk cair ini. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi dari tanaman. Nanti setelah kita ambil pupuk cairnya, kemudian kita ambil pupuk
padatnya kita akan kosongin dan baru akan kita isi lagi. Sekarang ini kita lihat Bapak sedang mengambil pupuk padat yang ada di komposter. Kata Bapak, pupuk padat dan pupuk cair yang baru diambil dari komposter sebaiknya didiamkan 1-2 hari sebelum diaplikasikan atau dipakai memupuk tanaman, karena masih mengandung sedikit gas amoniak. Dengan didiamkan, maka akan mengurangi kandungan gas amoniak yang dapat menyebabkan tanaman layu karena panas saat diaplikasikan ke tanaman. Pupuk padat yang dihasilkan dari komposter ternyata cukup banyak juga. Ember yang digunakan Bapak itu berukuran 30 liter. Komposter yang sudah dikosongin kemudian dicuci. Bapak telah menyiapkan 1 ember kecil yang berisi air. Selain untuk cuci tangan, nanti airnya digunakan untuk membersihkan sisa-sisa pupuk yang ada di komposter. Air cucian itu nanti tidak langsung dibuang, sayang kata Bapak. Nanti bisa disiramkan ke tanaman karena masih ada cukup banyak nutrisi tanaman yang ada di air tersebut. Nah, ini daleman dari komposter yang dibuat Bapak. Ada pipa paralon 1,5 inci yang berdiri di tengah ember yang tingginya hampir sama dengan ember. Di bagian bawah ada 4 lubang sebesar paralon ukuran 0,5 inci. Nantinya lubang tersebut digunakan untuk memasukkan paralon 0,5 inci yang menembus satu sisi ember ke sisi lainnya melalui lubang paralon. Sedangkan 2 lubang sisanya digunakan untuk mengunci dari sisi lain. Dengan demikian, pipa paralon yang ada di bawah ini dapat digunakan sebagai penyangga saringan penahan pupuk padat. Saringan bisa dibuat dari bahan yang mudah dilubangi ataupun menggunakan bahan-bahan lain dengan tidak mengurangi fungsinya. Di bagian atas pipa paralon 1,5 inci juga dibuat lubang untuk dipasangkan pipa paralon 0,5 inci yang tembus ke ember pada sisi satu dengan yang lainnya. Paralon baik yang ukuran 1,5 inci maupun 0,5 inci dibuat lubang kecil sebagai pori-pori udara karena komposter ini merupakan jenis komposter aerob, yakni proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Inilah hasil panen pupuk organik dari komposter yang Bapak buat. 10 liter lebih pupuk cair dan 1 ember ukuran 30 liter pupuk padat. Lumayan untuk mengurangi biaya pembelian pupuk buat tanaman-tanaman Bapak. Selanjutnya, untuk mengisi kembali komposter yang sudah kosong, Bapak mencacah dedaunan yang didapat saat melakukan pemangkasan daun-daun tua ataupun memangkas tanaman agar tetap segar. Daun pandan cukup banyak karena pandan kami tumbuh subur dengan banyak anakan dan itu perlu dilakukan pemangkasan secara rutin. Selain itu, ada juga daun pisang dan gedebok pisang dari kebun tetangga yang beberapa waktu lalu panen pisang. Setelah dicacah, hasil cacahan kemudian dimasukkan ke dalam komposter dan disemprot atau dibasahi dengan cairan aktivator. Untuk membuat cairan aktivator, berikut penjelasan Bapak. Untuk membuat aktivator pupuk organik simple, sederhana, kita akan membuat 500 ml aktivator karena sebenarnya kebutuhannya itu memang sedikit. Jadi kita coba untuk membuat 500 ml atau setengah liter aktivator. Karena ini 500, maka nanti molasenya hanya setengah 50 ml dan yang empatnya juga 50 ml.
kita masukkan air ke dalam satu tempat dan kita ambil EM4. Ini adalah bakteri baik untuk fermentasi. Jadi kita ambil kira-kira nanti 50 ml karena kebutuhannya memang tidak banyak, dan kita tambahkan juga molase. Molase ini cukup pekat ya, cukup kental, jadi perlu kita tadi 50, maka dengan kita tambahkan sampai kira-kira ini 100, sehingga perbandingan daripada aktivator ini adalah 1 bagian molase, 1 bagian dari EM4, dan 10 bagian air biasa. Dari sini kita campur. Karena ini cukup kental, maka perlu kita encerkan. Kita bisa aduk dengan sendok untuk nanti mempercepat larut. Larut. Demikian kita sudah punya aktivator untuk saat kita gunakan untuk menyemprot tambahan dari material ini hanya 300 ml, jadi nanti kelebihannya kita simpan, waktu-waktu akan kita pakai, kita isikan kembali, isi ulang ke penyemprot yang ada. Ini sudah jadi dan siap untuk digunakan untuk jadi aktivator dari pupuk organik. Ini alat semprot, bisa pakai yang bekas atau Anda bisa beli baru juga banyak. Alatnya, alat penyemprot ini biasanya kalau Anda punya biasa setrika, biasanya ada untuk menghalus setrika. Nah ini semprotannya yang sudah nggak kepake, dipakai atau Anda bisa membelinya. Hasil cacahan daun-daun, dahan, gedebok pisang, dan lain-lain dimasukkan ke dalam komposter dan diberi semprotan aktivator yang telah disiapkan. Semprotkan merata ke seluruh bagian. Tidak perlu sampai basah kuyup, tetapi cukup terkena air aktivator dan bahan-bahan tersebut akan terurai oleh bakteri yang ada di EM4. Cacahan yang tadi memanglah bukan dari limbah dapur. Jika hanya mengandalkan limbah dapur, komposter besar kami akan cukup lama penuhnya. Jadi, Bapak juga membuat komposter dengan ukuran yang lebih kecil, ember ukuran 15 liter, dan ditaruh di dapur. Saat Ibu masak, tentu ada limbah seperti potongan sayur, kulit telur, dan lain-lain. Yang terlihat di sini ada kulit nanas, potongan mentimun, kulit singkong, kulit bengkoang, dan lain-lain yang terkumpul selama ini. Karena sudah penuh, maka akan kita masukkan dan dicampur dengan yang ada di komposter besar.
terlihat sudah menghasilkan pupuk cair tetapi masih sedikit. Untuk sederhananya, perhitungan lama penguraian dalam komposter besar ini adalah 30 hari sejak komposter ini penuh. Oke, selanjutnya tinggal tunggu 30 hari untuk memanen kembali pupuk organik kita. Nah, kita sudah melihat Bapak memanen pupuk organik. Jika ingin selalu mendapatkan update ide dan kreasi kami, klik lonceng pada channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum.